di sini. Ya, Pak, saya punya izin pendirian, punya izin operasional, silakan diinput dua-duanya. Tapi izin operasional saya tahun 85, Pak, izin pendirian saya tahun 79, boleh saja. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti berjumpa lagi ya Pak. Ya sudah ada izin pendirian, pun akhirnya bermasalah kemudian hari saya nggak pengen. Silahkan diupload saja. Kalau bisa yang asli ada. Ya yang asli itu diupload di Dalkodi. Ya Bapak Ibu sampai sini. Baik. Untuk guru tenaga teknik perlu saya sampaikan 3 saat ini untuk Dalkodi belum bisa diinput guru honor baru. Ya belum bisa menginput guru honor baru. Saya tak tahu swasta, tapi kalau negeri belum bisa. Jadi datanya menggunakan data yang lama. Jelas Bapak Ibu ya. Seandainya ada kendala, konfirmasi ke Pak Dedi di DPK. Pak, kami nambah nih gurunya pindah atau gurunya jadi B3K, ya kan? Hubungi Pak Dedi dulu. Jangan langsung ikut. Jelas? Ya. Untuk siswanya juga sama, ya. Dari masalah ya sudah diikut sesuainya. Nah, saya sekarang silakan dibuka untuk Sapras-nya. Nah, di Sapras itu ada aplikasi baru namanya Sapras tahun ini. Juga sudah ada 3 menu di bawahnya di situ ya. Ada tanah, benar ya, tanah dan bangunan, ruang dan alat ya yang ketiganya. Saya jelaskan yang atas dulu tanahnya. Yang apa itu tanahnya? Nah, silahkan diikut. Nah, tanah. Lihat kondisi pengisian data tanah. Ini kalau seandainya Bapak Ibu memiliki 2 lahan yang berbeda dengan sertifikat yang berbeda. Jelas? Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 tanah, ada 2 sertifikat, maka diinput 2 sertifikat. Sudah menginputnya? Bisa tanah. Ada yang belum? Pak, kita belajar. Ada yang belum? Belum? Dah ya? Belum input Sapras? Udah, ada yang belum? Silahkan input ya tanahnya. Nah, tanahnya yang mana ini? Ada jenis tanah dan nama tanahnya. Kalau ada 2 tanah gimana Pak? Itu saja tanah 1, gitu ya. SD 1 SM, tanah 2 SD 1 SM. Itu berbeda. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan yang akan kita belajar? Nah, kendala kita di negeri sama juga mungkin di swasta, batas tanah jangan lupa, ukuran tanah juga harus tahu. Diisi panjangnya berapa, lebarnya berapa, dikalikan, itulah hitungan luas tanah. Jelas sampai sini? Lanjut ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini formulir pengadaan tanah. Jenis tanah, nama tanah sekolah SD berapa, nomor sertifikat dicatat. Pak, kami nggak ada sertifikat, kami adanya SKT, ya kan? Silahkan diinput nomor SKT-nya atau surat keterangan tanah. Jelas, Bapak Ibu? Panjang, lebar, luas yang tersedia. Nah, ada pertanyaan, Pak, apa itu luas lahan tersedia? Nah, luas lahan tersedia ini adalah lahan sisa yang bisa digunakan. Nah, bagaimana itunya? Nanti kita menghitungnya ya. Datanya, lokasi tanah, ya, alamatnya, RT, nama dusun, kelurahan dan sebagainya. Silahkan input. Bintang gunungnya cek di Google Maps. Tinggal di copy saja. Sudah semua ya? Sudah. Nah, baik, sekarang kita ke Sapras. Setelah kita di menu bawah itu ada namanya bangunan. Jelas? Tahu Ibu? Tahu ya? Bangunan. Selama ini teman-teman di negeri itu inputnya hanya 1,
bangunan SDN 5 Sikawan. Ternyata itu salah. Bagaimana cara menginputnya? Lihat di sini. Di SD ini atau SMP ini ada 3 bangunan yang berbeda. Bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3. Jelas sampai sini? Jelas? Ya. Bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3. Nah, saya contoh saja di Biak itu kita masuk sebelah kiri ada 1 bangunan, ya kan? Di sebelah kanan ada bangunan lagi, berarti 2 bangunan. Ya. Tingkat 2 lagi ya, tingkat 2. Bagaimana isinya? Kita sudah ada. Ya. Kendalanya apa? Proses ini di tahun ini untuk sekolah swasta tidak mendapatkan bantuan dana DAP. Padahal namanya muncul. Ada beberapa sekolah yang muncul namanya di awal tahun. Nanti di bulan Maret, April, Mei itu muncul itu. Ya, datanya. Tapi nanti Oktober hilang. Jadi setelah saya cek ke sana, ya kita sama-sama cek kan. Ini Oktober hilang. Ini tidak dapat ke swasta. Sedangkan tahun kemarin 2022 masih ada swasta yang dapat. Ternyata tahun ini lebih ketat lagi dapodik. Saya yakin tahun depan lebih ketat lagi dapodik. Nah, itu yang terjadi. Yang mohon ini untuk diubah. Jadi kalau Bapak Ibu merasa masih memiliki 1 bangunan, di bawah itu bangunan SMP Barito, namanya kan segera diubah. Seandainya memiliki 2 atau 3 bangunan. Jelas ya. Nah, bagaimana kita bangunannya? Lihat. Kalau di sini ada berapa versi? Bangunan 1 berarti dia kondisinya 1 atap. Bangunan 2 1 atap. Bangunan 3 1 atap. Ini versi pertama. Nah, Bapak Ibu, materi ini bisa dilihat, silakan buka di BID.ly garis miring materi fondasi pendas 2023 kecil. Silakan dibuka di HP-nya atau itu ada materinya ini. BID.ly garis miring materi koordinasi pendas 2023. Huruf kecil semua. Yang tidak ada WiFi boleh menggunakan WiFi ruang kelas. Silahkan dipakai. Passwordnya D besar 1 S B kecil 1 K B D 5 kali. Yang punya HP boleh BID.ly garis miring materi koordinasi pendas 2023. Nah, silakan buka folder yang lembagaan sarana dan prasarana. Itu ada materi. Itu ada materi bos, kurikulum di situ nama. Dan diambil di situ. BID.ly garis miring materi koordinasi pendas 2023. Itu ada materi bos, materi kurikulum, materi sarkas, lembagaan apa, silakan dibuka. Ya, kurikulum penilaian ada silakan dibuka yang kelembagaan sarana dan prasarana. Nah, itu ada materi di silakan dibuka. Ini saya buka dulu. Ya, materi koordinasi pendas 2023.
Silakan Pak Ibu. Sama nanti disampaikan. Ini alamatnya nanti ke foldernya silakan diulang. Gas ya. Nah, kita samakan persepsi dulu nih. Nah, saya tanya sekarang, Bapak Ibu yang masih satu ruang, yang mana? Satu bangunan? Satu, dua. Yang masih bangunan ada? Iya, masih bangunan ada. Tapi bangunannya memang berbeda ya sekolahnya. Karena ada sekolah yang hanya satu bangunan, ya kan? Hanya dia kita dua, atau tiga. Tapi yang bisa nanti mohon diganti, ya. Karena saya tadi teman-teman banyak yang bisa, tapi dia masih satu. Kita pelan-pelan dulu. Baik, berikutnya, Pak, sebenarnya ini Pak, dia nyatu Pak, atapnya nyatu, full atapnya. Full atap. Apakah masih dipisah? Iya. Mengapa dipisah? Karena ada ruang sirkulasi. Sampai sini ya. Ada ruang sirkulasinya. Tetap 1, 2. Nah, lapangan upacara dan lahan parkir termasuk dalam kategori bangunan yang direnggang. Jelas? Jadi di tempat itu ada bangunan yang namanya lapangan upacara. Jadi ditambahkan. Jadi jangan yang di bawah itu hanya bangunan SD Bruder, tapi lapangan upacaranya tidak ditulis di bawahnya lapangan upacara, panjang lebar. Jelas? Mengapa ditulis? Karena kalau nanti dapat bangunan dirangka, lahan tersebut tidak bisa dipakai karena sudah sebagai tempat upacara. Jelas ya Pak Ibu? Jelas ya? Nah, karena gini, lahan parkir juga masuk. Jadi contohnya SMP Pelita, ya, bangunan 1 ukurannya, bangunan 2 ukurannya, kemudian di tengahnya lapangan upacara panjang lebar, lahan parkir. Nah itu di baik, sampai di sini ada dikatakan kita bebas saja. Kalau aku jadi mau ada teman-teman nasi ya, silakan yang bertanya. Nah, kita sambil ngomong dulu dari depan lah, dari awal sampai tengah. Baik, ada pertanyaan, Pak, kami ini satu yayasan, tanahnya luas, ya kan? Apakah diukurnya sama? Nah, Kediri sama dengan SD 58 negeri di Pasir Panjang. Jadi satu hamparan dia sertifikatnya dengan SMP 14, TK Negeri Pembina, Selatan, sama SD 58 di belakang. Jawabannya iya. Jadi satu sertifikat. Tapi di lahan itu ada beberapa sekolah. Berarti deponya berbeda, tapi lahannya sama. Boleh menggunakan sertifikat satu sertifikat. Jadi saya akan lebih pecahkan. Contohnya ini apa namanya? Betul ya? Kayak saya tadi itu ya. Itu kan depannya ada kan satu. Itu sudah. Atau sama Yosef ya, sekarang satu sertifikat yang diikut.
Jelas ya, Bapak Ibu? Jelas sampai di sini? Ya, silakan. Nanti dia saya jelaskan yang dua lantai. Ya. Ya. Iya. Seandainya ada peruntukannya lapangan basket, tapi lapangannya permanen enggak. Karena kita harus tegas dulu. Kalau lapangannya tidak permanen, satu-satu ibu bangun, jangan dimasukkan Bu. Tapi kalau seandainya lapangannya permanen dan itu tidak akan ibu ganggu sampai kapanpun, boleh diukur. Jelas ya? Makanya di sini hanya lapangan upacara saja. Karena lapangan upacara itu lapangan bermain dan sebagainya. Pak, kami nggak punya lahan Pak upacara. Ya, diikutin aja lah. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jelas ya? Silakan dibuka di bilik karena namanya agak kita lanjut. Nah, isi bangunan ya ini lengkap nih, ada asrama siswa, ada bangunannya, ada tempat ibadahnya, ada kebun, ada lapangan, ada parkir dan sebagainya ya. Ini di data bangunan ya, ada jaga sekolah, anak silakan itu ada di lanjut. Nah, ini contohnya ya, pengisian data bangunan tanahnya, bangunan satu, panjang lebarnya, luas tapak ini dikalikan saja, milik ini boleh diisi boleh enggak, yang wajib diisi itu yang warnanya merah ya, jumlah lantainya 1 ya kan. Pak, bagaimana kalau kami bangunannya 2 lantai, bangunan 1 ini atau 3 lantai? Maka jumlah lantainya diisi 2 atau 3. Ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya, ini contohnya ini dia 1 lantai. Ini ada 2 lantai, ini 1 lantai. Maka bangunan 2 diisinya adalah 2 lantai. Itu apa judulnya? Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu wajib memiliki denah sekolah. Yang kalau boleh. Ya. Oh, just tinggal nama. Ya. Tes Bapak Ibu ya. Di belakang Pak, atas Bapak di box. Ya, tes Bapak Ibu. Kita pelan-pelan belajarnya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu yang punya 1 bangunan ya, 1 lantai silakan itu input, sorry itu lantai. Kalau 2 lantai 2 lantai, 3 lantai 3 lantai. Kemudian dibangun tahun berapa? Ya, silakan input. SK-nya ditulis. Ini lucu juga nih, dibangunnya 2016, sebenarnya 2010, jangan ikutin. Kalau nggak tahu, isi-isi aja. Tahun dibangun 1979, 85, SK-nya Pak saya nggak tahu, kira-kira aja. Yang penting di input data. Jelas? Baik, saya review ulang. Nah, ini bangunan. Ya. 1, 2, 3 lapangan upacara, lahan parkir, ini lahan tersedia. Ya, bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3. Pertanyaannya
Pak kalau satu atap gimana? Dipisah karena ada ruang sirkulasi. Karena pondasinya berbeda. Karena titik pondasinya ini titik pondasinya nih. Ya, pondasinya. Dia berbeda. Walaupun satu atap, tapi dia memiliki bangunan yang berbeda. Ya. Kalau dia satu bangunan full, berarti satu bangunan. Ya, kalau tangga pun itu satu bangunan. Karena yang tingkat ya, yang tingkat. Ini kondisi yang pasang. Kalau yang ini jadi 3 bangunan. Oh iya, nggak boleh, harus dipisah. Nah, diubah. Nah, diubah saja. Nanti secara teknis memiliki yang lebih Bapak Media. Nah, kita hanya itu saja. Makanya Bapak Ibu saya ulangi harus memiliki dengan sekolah. Siapa yang buat saprasnya? Ukurannya siapa yang buat saprasnya? Ya, yang ada codingnya, yang ukur. Minta tolong kepada bosnya belikan 1 meteran panjang. Di mana posisi bangunan, di mana patok tanah kita. Jangan sampai nanti orang kiri kanan nyerobot tanah kita nggak tahu batas tanah kita. Bagaimana caranya? Pakai pipa atau pakai kayu besar dicat warna merah putih atau warna apa? Ya kan? Dipatok, difoto sebagai data kita. Tugas siapa? Saprasnya. Jelas, Bapak Ibu? Ya. Jadi biar tahu ini batas tanah kita. Jadi kita tanya nanti mana batas SMP ini ya, SMP biang gitu kan. Oh Pak, di sini Pak. Walaupun di guru tahu nih patok-patoknya, ya kan? Jelas. Jadi jangan sampai nggak tahu. Nanti di seluruh orang bingung. Nah apa nih? Ada yang orang gede, kan? Ternyata setelah cek masuk anak kita atau bukan anak kita, karena kita tidak tahu. Tugas siapa? Saprasnya, bukan operator. Operator hanya menginput. Jelas. Jadi mohon sampaikan ke Pak sekolahnya, organisasi sekolah harus benar-benar berjalan. Ya. Saprasnya diberi tugas di sapras dia kerjakan, ya kan? Nasihat untuk semua operatornya kerjakan, boleh operator, ya kan? Dia ngukur, dia ngikut, ya kan? Saya operator Pak, saya operator boarding, operator bos, gitu kan? Abu, ya. Lanjut ya, ya. Nah, kemudian udah masuk ini bangunannya tadi ya, bangunan saja. Kalau ada bangunan tempat ibadah yang tersendiri, maka diinput di bangunan bawah itu. Karena dia misal, Pak saya punya musola Pak di sekolah, input di bawahnya bangunan tempat ibadah. Ya, ya, walaupun dipakai semua itu, tapi dengan catatan ada di lokasi lingkungan sekolah kita. Karena yayasan itu kan kadang-kadang satu tempat ibadah. Nah, dia tanya di mana? Oh, saya di SMA Pak. Berarti masuk ke SMA. Tapi tidak masalah kalau sama. Caranya SD, SMP, SMA di situ ya yayasan tempat ibadahnya ada di SD, tempat ibadah ada di SMP, ada tempat ibadahnya di SMA. Tidak boleh. Jelas? Perlu. Itu namanya rumah dinas guru. Ya, silahkan diinput Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, rumah dinasnya ada berapa? Kalau ada 2, 3, 4 tak bisa, maka ditulis Pak. Rumah dinas guru 1, rumah dinas guru 2, rumah dinas guru 3. Jelas Bapak Ibu sampai sini?
masih jelas ya sampai sini ya. Nah, yang penting pengertian dulu. Ada kebun silakan isi kebunnya. Ada parkir silakan parkirnya diukur siapa. Rumah penjaga sekolah silakan dan sebagainya. Ya, ini tidak boleh. Jadi saya mulai dari awal ya, di atas bangunan di bawah di lantai 1, lihat kondisi bangunan ya. Nah, sekarang ini sudah sip. Nah, ini kemudian di sini saya cek dulu yang di sini. Oke, sudah siap tadi. Oke, nah ini yang data kita. Nah, ini contohnya. Iya. Nah, tanah 1, tanah 2, bangunan 1, 2, 3 ini sampai J, H, I, J bangunan. Karena bangunannya baru sekali. Kali lebar, ya panjangnya berapa, lebar berapa. Nah, ini menu berikutnya. Jelas ya, menu berikutnya. Saya mohon maaf sebelumnya saya mohon izin menjelaskan yang tingkat dulu. Karena ada teman-teman yang isi tingkat. Nah ini dia. Ini kalau mengisi dan orbitnya yang tingkat. Ya. Ini di bangunan 1, jadi ini ada B1, bangunan 1, lantai 1, ruang 10A. Nah ini contoh di SMA ya. B1 lantai 1, ruang 10B. Kemudian ada B1 lantai 2, ruang 11A. B1 lantai 2, ruang 11B. Nah ini seandainya di lantai 2 ini. Jadi ada lantai 1-nya, ada lantai 2. Itu di kodenya di mana? Di sini. Kode ruang atau nama ruang kode. Ya, jadi di sini bangunan A, yang kedua ya lantai. Jadi di sini lantai bangunan 2 lantai 1 ya. Bangunan 2 lantai 1, bangunan 2 lantai 1. Oh enggak ada. Kita coba ini dia, yang bangunan 1 ya. Bangunan 1 lantai 1, bangunan 1 lantai 1, bangunan 1 lantai 2. Nah di sini yang di sini. Contohnya bangunan 1. Nah, ruang kelas, kode ruangnya, nama ruang kelas 1. Ya kan? Nah, nanti di kode ruangnya diganti B1 garis miring lantai 1, ruang 1. Tapi ini ruangnya lantai 1. Apa? Boleh. Ruang kelas teori, kode ruangnya isi, nama ruang kelas 1, dijamin P1, bangunan 1, lantai ke-1. Kode ruangnya, ya, lantai ini nama ruangnya kelas 2, sorry 1A, 1B, lantai 1. Nambah masih ruang 1 ini, ruang A ya, kelas 1C, lantai 1. Nanti nambah di bawahnya kelas 2A, masih di ruang A, tapi lantainya lantai 2. Ya, sebagai itu sudah sih. Ada pertanyaan? Yang 2 lantai, 3 lantai. Jadi kebangunan A ini di lantai 1 semua ini pun baru lantai 2. Oke? Jelas ya? Jelas. Nah, ini yang kondisi. Nah di sini ruang kelasnya ada bangunan A, bangunan D, bangunan D. Jadi ada 3 ruang. Ya. Ini silakan diisi di sini. Ruangnya, ruang teknik kelas, bangunannya di mana, A, B, kan, atau bangunan 1, bangunan 2, silakan input. Ya, mungkin sudah ini ya, sudah
untuk nah, kemudian untuk peserta didik ya, ini untuk perbaikan. Saya berarti seharusnya saya sambung lagi. P5 juga sudah ada di situ. Kemudian guru-gurunya juga sudah ada. Nah, peserta didiknya ditambah lagi nanti ini RT RW nama dusun kelurahan. Silakan dicek apa peserta didiknya. Kemudian di sini jangan lupa jangan sampai tidak diisi ya. Data di sini. Nah ini. Data pribadi sekolah. Waktu masuk BOSP, waktu dan menerima BOSP jangan sampai tidak atau tidak diisi, maka sekolah Bapak Ibu tidak akan mendapatkan bantuan BOS yang namanya BOSP. Kebetulan tahun ini saya juga diminta diamankan membantu di BOSP. Silakan Bapak Ibu bisa koordinasi dengan saya tentang BOSP juga ya, saya sama ya Bapak Ibu. Sertifikatnya ada, akses internetnya ya. Pak, saya di rumah di ujung tidak ada sambungan internet IndiHome. Saya tanya ada sinyal nggak? Ada Pak. Bisa pakai tethering HP nggak? Bisa Pak. Berarti Ibu ada ya, walaupun kalau Bapak Ibu di atas gunung tiba-tiba masih ada sinyal HP, bisa handphone walaupun tidak masuk jaringan IndiHome dan sebagainya. Tapi kalau bisa menggunakan HP, bisa handphone, maka Ibu pun ada. Jelas? Mengapa? Karena untuk bantuan SMP itu 15 sekolah dapat bantuan, SD 6 sekolah ya, SMP negeri 7, SMP negeri swasta 8. Nah untuk tahun ini kemungkinan akan bertambah lagi. Tapi saya ingatkan teman-teman operator bahwa kementerian berdasarkan Dapodik. Kalau Dapodiknya tidak ada, internet tidak bakalan jadi infonya ada saja, walaupun tidak ada jaringan, tapi ada tethering yang bisa kita gunakan. Nah, ini kejadian di Tugu Raya kemarin, Jumitin dia dapat sama dengan kita 15 SMP di swasta, karena di daerah Tugu Raya itu kan banyak daerah yang spot ya, tidak ada sinyal. Tapi kondisinya ada beberapa sekolah yang masih bisa menggunakan tethering HP, ada sinyalnya. Akhirnya ditolak sama Pak Bid dan orang itu. Dari 15 dia tolak 6, dikonfirmasi lagi ternyata 3 bisa. Nah dia memang ada sinyal sekali yang ekspor. Minta kementerian sudah dialihkan ke provinsi lain. Pak saya minta ada lagi dapat 3 Pak. Oh maaf Pak Bid sudah kami kasih ke daerah Sulawesi Tengah. Jadi kita kalau studi itu berkali-kali dapat bantuan. Jadi bukan prosesnya bukan langsung dapat. Nih setelah dapat kita usulkan, kita menghadap lagi kementerian Sumiti dan dengan Sumitinya tak kenal waktu ya. Kita sedikit dari teman tahu prosesnya. Undangannya kadang-kadang di hari libur pagi saya itu beberapa kali kita ada meeting nih. Dia di rumah ada wifi, di Sumitinya lagi di rumah. Ternyata di rumah pun dia minta data, saya minta data. Kita kirim data, usulkan sekolah. Nanti sampai jam 4 sore, jam 5 sore beritahu, minta surat pertanggungjawaban, dikasih waktu 1 jam. Hari saya dapat di setiap Bapak di rumah Pak, minta tantangan dan semangat untuk sekolah menerima bantuan. Berapa pin 15 sekolah Pak? Dan saya akan lupa, kemudian kantor Pak Sekdi, sekedar rumah Pak Sekdi tantangan kemarin. Sore jam 5 terakhir lapor hanya 1 jam. Jam 5 harus kita upload, malam jam 7 dipanggil lagi. Zoom meeting sampai jam 9 malam. Minggu pagi kita menunggu sekolah terdaftar sampai jam 12 baru ketok palu di pusat. Inilah sekolah yang terdaftar.
Kejadian ini juga sama yang sekolah kemarin ya, APBN ya, itu juga sama. Di prosesnya juga seperti itu. Nelfonnya itu udah lama minggu ditelepon kita dari kemudian. Kalau sama keluarga dia lagi gimana? Udah Pak, saya dulu meeting lagi. Hari Minggu udah tanda tangan ke Pak Kadis ya. Saya upload hari Minggu itu ditunggu sampai jam 12 siang. Kalau terlambat upload maka setelah coret bantuan. Jam 12 kita ada masuk kita upload siang. Nunggu lagi 1 minggu sampai sore jam 5 di Minggu. Minggu kita kerja jam 9 malam maksudnya baru muncul nama sekolah yang sudah pasti dapat SD nama tidak dapat. Karena datanya kemarin saya kirim tidak banyak, tidak banyak. Tapi CPK dapatnya baru 15 gitu. Ini prosesnya seperti itu. Makanya kami di dinas ini saya dapat ini artinya 24 jam pada Bapak kita harus sedia. Dimohon kami dibantu untuk memperbaiki dapurnya Pak Didi. Tolonglah teman-teman, karena kami tidak punya user. Bapak Ibu ya, kalau usernya kami cek satu-satu ya di dinas. Nanti kita pas 10 sekolah kami cek dulu gitu kan. Karena kami tidak punya usernya, jadi kami mendatangkan Bapak Ibu ke sini. Nah, untuk sekolah SD sudah selesai, SMP juga sudah selesai kemarin ya. Bapak Ibu silakan, kalau ataupun yang mungkin teman-teman ada yang belum silakan hadir kita berikan. Saya yang belum menerima ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Terus sudah selesai di sini, berarti kita sudah lama. Kemudian kondisinya, ini jangan lupa ada menu di bawah bersedia menerima USB, silakan klik. Ya, cut-off-nya kapan tahun ini? Kalau tahun 3 Agustus, tahun ini mungkin juga 3 Agustus. Tapi karena dengan adanya dua kali tahap, ya dari tahap kita tahu belum ada informasi kapan terakhir untuk cut-off untuk tahun 2024. Tapi sekali lagi sering cek data kita di Jawa. Kalau kosong dianggap menolak BOSP. Ya, jangan sampai kejadian ini. Ya. Semua dilengkapi, BPP pajak segala macam, tolong dilengkapi semua Bapak Ibu. Ya, yang sampai tidak ada. Nah, ini untuk musawarahnya kita lihat di sini sudah selesai di sini. Nah, ini ruangnya sudah oke. Ini data ruangnya, ruang kelas bangunan 1, kode ruangnya sudah ada diisi saja. Tapi yang merah ini wajib diisi ruang kelasnya berapa, kelas 1A, 7A, 7B. Lantainya, panjang, lebarnya secara harus diisi. Nah, itu kawan-kawan silakan ada biliknya sekarang. Kalau Bapak Ibu buka pintu kamar mandi, ya WC toilet itu ada ini ya, ada biliknya. Silakan diisi. Nah, ini ruang kelas, ruang guru, kamar mandi WC. Ini ada kondisi ruangan kita, namanya ada biliknya di sini. Ya, ada bilik. Ini untuk yang ini data sarana prasarana yang ada silakan diisi Bapak Ibu malamnya. Jangan lupa mengisi di kurang kelas 1A itu apa saja. Sebenarnya bukan tugas Bapak Ibu, ini tugas lapasnya lagi mendata. Contohnya di kurang kelas 1A ada meja, ada kursi, ya kan? Itu tugas lapasnya. Ada kir di bangunan yang harus ditempel, ya, ada kir yang Pak Deki ya, harus ditempel di bangunan, di ruang. Jadi tahu nih, nah, Bapak Ibu ya, yang dapurnya lagi kerja, jadi sapasnya tuh atau asetnya yang nempelin. Dapur ini hanya mengisi saja. Jelas Bapak Ibu sampai sini, ya. Tugasnya, bantuannya dari mana? Yayasan, bantuan dari donatur, meja kursinya dari tidak, dari dinas. Jangan bantuan dari dinas. Dinas ada duitnya. Banyak bangunan Pak di kemarin dinas sudah daftar. Itu bantuan dinas, iya. Tapi menggunakan dana apa? Apakah
APBD, apakah APBN, ya dan sebagainya isi, ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, bantuan GAP tahun 2019. Nah itu tugas Satgasnya, bukan tugas dari koordinator penghibur. Karena saya terus terang saja kalau sekolah negeri ya di sipil kirnya nggak ada, adanya tahun 2017 di DPR, kirnya tahun 2015. Nanti kalau ada inspektorat datang, bukan saya yang tahu itu, tapi sekolah yang akhirnya apa orang sekolah yang berdinas langsung ke ini kirnya nggak ada. Nah fungsinya apa akhirnya? Dan fungsinya seadanya nanti Bapak Ibu mendapat bantuan tambahan atau Bapak Ibu bangunannya ruangannya sarana di dalamnya tidak boleh dipindah-pindah karena ada ya, dari meja gurunya pindah ke kepala sekolah, ada pindah saja ke sekolah atau kelasnya pindah ke ruang guru. Jadi member itu tidak boleh dipindah-pindah. Hasilnya apa? Bapak Ibu yang ikutnya. Contohnya di kelas 7 nih bantuannya dari yayasan semuanya. Di kelas 8 bantuan dari contohnya BBD, YAU ya. Tahun 2021 tiba-tiba ada sebagian di kelas 7 ini pindah ke kelas 8. Dapurnya harus berubah nggak? Harus berubah. Yang kelas 8 rusak nih dipindah ke gudang. Berarti di gudang ditambah tuh dapurnya tuh, ya kan? Yang kursi yang dari rusak ada 5 contohnya ditambah di gudang ditambah di sananya itu 5 buah kursi, ya kan? Kalau bantuan yayasan rusak, ya kan? Nah, yang DAU itu pindah ke kelas 8, berarti kelas 8 tambah. Jadi nggak enak itu. Jadi nggak bisa sekarang kita pindah barang. Rusak sana pindah sama kasih tahu kawannya. Jadi cek mana dong? Apa sih itu kalau kursi ambil nih bantuan mana itu bingung saya. Itu apa tuh? Apa kursi? Apa ini? Apa tahu juga saya pak tuh? Bantuan sekolah dari dana kosnya, dari PEN, dari GAU, dari yayasan atau siapa? Karena tidak pernah ditulis. Itu tugas siapa? Satgasnya, hasilnya. Das, ketika kita tanya apa itu bisa. Das ya, sampai Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Ini sarana-sarananya sudah jelas kayak kursinya, yang bagusnya ada berapa. Jadi tidak bisa kita sekarang pakai proposal ke ruang saya, Pak Topik, mebel saya rusak gini. Kementerian itu tahunya ada di Dapodik. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, nyawanya sekolah ini Dapodik. Jadi sekolah Bapak Ibu, saya orang kementerian duduk sudah tahu nih kondisinya. Bayangkan saja Bapak Ibu ajukan contohnya ajukan WC, kemudian ruang tempat sekolah, ruang guru. Di sekolah Bapak Ibu itu banyak bangunan kecil-kecil terpisah, tapi tidak boleh hanya satu bangunan, gitu kan? Contoh SD Cahaya Benar dari rumah adik kita, ya. Nah ini bangunannya itu bisa-bisa. Ketika kita upload form di kementerian, ya satu bangunan ajukannya ruang kelas di Pak sebagai di mana, habisnya di mana, ya kan? Tapi kalau dipisah bangunan 1, 2, 3, 4, 5, kita uploadnya di bangunan 5 itu WC, kita upload formnya kerusakan, kan? Di bangunan 2 itu ruang kelas mau kita perbaiki, kita upload formnya. Nah itu yang menyebabkan tahun ini kita banyak ditolak sama kementerian, bingung, dan hampir rata-rata terjadi. Jadi bukan dalam kasih bantuan, cuma kitanya yang jadi mau lanjut. Nah ini data di luar ruangan alam tadi ya,
seperti itu sebenarnya. Yang kamar mandinya, isi kamar mandi itu apa sih? Ya kan? Harus diisi juga ini, ya. Ada wastafelnya lah segala macam. Daripada WC ada wastafelnya, cuci tangannya itu diisi. Ya. Nah ini bisa perlu. Bedanya ada. Ini pada bedanya. Jadi pada tempat ibadah kalau diisi di bangunan terpisah. Ya. Verifikasinya perlu proposal. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sini. Nah ini untuk form kerusakan nanti itu munculnya di SP3 tadi. Kalau Bapak Ibu SP3 tadinya ada muncul, maka itu ada bangunan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sebelah kanannya itu ada form kerusakan bangunan. Ya, yang buka SP3 tadi silakan, itu ada formnya ya, ada datanya. Nah ini dia. Jadi nanti di SP3 tadi itu bangunan 1, 2, 3, 4, 5. Nah inilah yang kita akan rekam. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau di satu kelas saja kita uploadnya ruang guru, ruang apa sih? Ya. Saya perlu garis bawahi bahwa yang direhab oleh kementerian itu sesuai dengan kondisi kita. Ya, rehabnya apa saja? Ada beberapa menunya di situ, ya di dalam kesehatan. Sementara ini mohon maaf untuk rumah ibadah belum ada rehab dan rumah dinas ada direhab, tapi untuk daerah 3T keluar jauh dari yang tertinggal. Kita skala tidak kategori itu, jadi tidak ada. Kemudian kita tidak bisa melakukan pagar tidak. Pagar itu adanya di APBD, di DAU dan APBD perubahan. Jelas ya. Jadi seandainya Pak ini mau hal, silahkan dicek dulu di bangunan apa. Oh saya bangunan 3 Pak, apa isinya? Di situ ada WC, ada ruang kelas, ya kan? Kita upload dengan kondisi rusak sedang. Kalau rusak berat, dianggap kelasnya tidak ada. Kasihan kawan-kawan yang sertifikasi, ya tidak bisa masuk. Ya, jelas ya. Ingat, tenang. Sekali lagi tenang, harus kita tahu. Oh bangunan 1 di mana, bangunan 2 di mana, bangunan 3 di mana. Lebih bangunannya apa? Mohon itu diisi. Ya, jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti teknis Pak Dedi dengan saya nanti dia akan cari. Untuk upload perusahaan itu tanggal 31 Maret Bapak Ibu. Mohon izin kami mungkin Selasa ini sudah turun ke sekolah negeri karena mereka sudah di luar. Jadi nanti minggu depannya lagi kami akan turun ke sekolah swasta. Bagi yang mengajukan, Pak tahunya di mana? Nih di aplikasi kami Krisma namanya. Saya tentukan saja. Contohnya SMP mana? SMP dari gue. Oh, dia. Dia minta apa sih? Pembangunan RKP. Masih ada? Nah, minta. Memang kelasnya kurang ya mas? SMP masih ada? Ada SMP masih? Ada. Lewat
minta antrian itu dari dapodik ya. Balik itu nggak ada minta mas. Udah kira udah udah aman nih, balik itu udah aman nih. Itu dibayar. Ya minta pasti dari kementerian. Pembangunan kelas baru sama lab komputer apa era? Nah, jadi era itu minta lab, berarti dapoliknya di era ini tidak diisi lab komputernya, betul ya? Tadi ya, sama. Ya, berarti dia minta ini lab sama ruang kelas baru, kelasnya kurang. Kelasnya dia. Kelasnya nggak kurang Pak, berarti yang kurang. Ini permintaannya, ya. Jadi mohon, ya. Nah, ini saya contohkan sekolahnya. Pak Ramdan mau ini yang SMP 6 Pak Ramdan saya tampilkan ya. Nah, ini SMP 6. Gak apa-apa ya, bukan aja ada kegiatan Pak Ramdan. SMP 6. Ini biar tahu. Ini contoh SMP 6. Belum Pak Ramdan ada. Ah, ini namanya banyak nih orang ini. Rehab kelas, perpus, lab, guru, tata usaha, ibadah, toilet lagi, ruang lab, ruang UKS, pengadaan peralatan lab pipa. Nah, ini contoh aja yang hanya banyak ke pengertian. Gak apa-apa, boleh. Coba lah, ada larang. Kita minta. Bisa juga itu. Nanti para silakan nanti ini dipisah peranannya. UKS yang mana, kelas yang mana, bangunan berapa, nanti kita upload ruang pustakaannya, ruang lab IPA-nya, yang di belakang itu bangunan berapa Pak, ya. Untuk rehab ruang guru, tolong dihapus Pak, karena ruang gurunya sudah baik, ya. Udah ada ruang gurunya, ruang ibadahnya, nanti kita coba toiletnya yang mana, kemudian untuk pembangunan komputernya di depan, UKS-nya karena UKS-nya memang nggak ada di sana, kemudian pengadaan peralatan pipa, ya nanti dipisah Pak dan kalau bangunan berapa kita kasih upload formnya Pak. Jadi mudah-mudahan saya dapat startup karena kita ada 3 tim yang turun negeri. Nah untuk yang swasta diperkirakan minggu depannya lagi, tapi insya Allah di Februari kita harus selesai. Bapak Ibu yang presiden saya silakan buat demo dulu, takut saya di lapangan atau ada kegiatan. Nah, silakan kepada saya mau ketemu kalau seandainya mau koordinasi, ya. Ini contoh saja. Lain contohnya apa? MPL. Mati dari apa? Ini minta ya, hanya toilet saja kalau mau ambil ya, ada toiletnya kurang dulu, tapi di sini di kementerian ada pengambil toilet itu toiletnya. Nah, dia ini Krishna ini muncul dari Gandhi. Nah, pengabdi mengatakan tidak mengajukan. Mungkin dari kementerian melihat bahwa rasio jumlah siswa dengan toiletnya itu kurang, makanya muncullah ini pembangunan toilet saja. Cukup ya. Nah, kita coba lagi. Ini SD. Itu maksudnya ada. Jadi Bapak Ibu, ini data kami ini menyambung ke dapodik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak ada lab komputer, maka kami muncul pembangunan lab komputer. Tetapi kembali lagi ada lahan, ya, ada lahan. Nah, saya bukan dulu ada beberapa sekolah yang kemarin sudah sebenarnya muncul di awal tahun, tapi karena dapodiknya ada
sehingga ditolak ya. Ini ada saya tingkat udah Pak Kabit datangnya malah sekolahnya, udah saya ukur malah sekolahnya, tapi ternyata karena ada kodenya jadi maaf ya kemarin di sampai sejauh ya banyak bangunan ternyata lahannya sempit tidak ada, dan tanah yang satunya lagi masih proses Bapak Ibu, jadi nggak bisa diukur. Ketika saya ngomong dengan kementerian, saya nggak punya pegang data Pak ya, maaf Pak. Jadi waktu itu saya minta dari Pak sekolahnya, Pak mana nih Pak? Karena pada satunya lagi masih proses Pak. Langsung tidak ada lah. Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf kalau tidak ada lahan, Bapak Ibu minta apapun tidak akan dikasih. Tapi kalau era tadi mintanya KB sama dari komputer ya, katanya ya, yang ada lahannya di era saya itu kalau kalian sekolah, kalau kemudian oke, mungkin ya. Iya. Ada pertanyaan sampai ini? Kenapa? Baik Pak, jadi pengajuan itu ada dua, bangunan baru dan rehabilitasi. Ya, untuk rehabilitasi dia melihat bangunannya. Nanti kami akan berlapangan, ada forumnya, saya dalam konsultan nanti ngecek kerusakannya dan posisinya di bangunan mana, bangunan 1, 2, 3, atau 4, 5. Oh kita gak usah minta banyak-banyak tapi data. Oh saya di bangunan 1 Pak, rusaknya sudah nih parah. Kami data, kami isi, kami fotokan, ya kan? Kami foto. Nah nanti posisinya setelah itu baru kita upload. Nanti kami WA-kan operatornya Bang ini yang upload. Jadi setelah terima bersih. Bagaimana dengan pembangunan? Pembangunan kami hanya minta sertifikat tanah dan denah sekolah. Nah saya ulangi, nanti data sekolah untuk swasta ya silahkan dilihat siang nanti karena saya berisi, mohon maaf sama SMP itu di BIT tadi, BIT bit.ly garis miring materi koordinasi petugas 2023 di folder kelembagaan sama-sama. Itu bisa dilihat apa yang diminta Bapak Ibu di aplikasi kami. Tadi saya isi hanya SD negeri saja. Jadi untuk SMP negeri dan SMP negeri SD negeri swasta itu belum, karena kemarin ada kegiatan yang harus saya ikuti hingga tidak bisa mengaturnya. Jadi saya rekam dulu, saya silakan lihat di folder itu. Mintanya apa? Yang terdeteksi ya, ingat. Yang terdeteksi kita. Jadi itu pokoknya Bapak Ibu di tahun kemarin, di tahun 2021-2022. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang di sini silakan dicek dulu ya bangunan mana kondisinya. Yang penting perbaiki dulu lah. Kalau kita sudah diperbaiki, insya Allah untuk pengajuannya yang contohnya di ada SD biang. Nah, SD biang itu nanti diperbaiki Pak. Jadi kalau kita masuk sebagai tingkat 2 lagi, ada yang 1 atau tingkat 2 yang itu bagi dibedakan bangunannya. Bangunan 1 yang sebelah kiri kelas itu, bangunan 2 sebelah kiri tingkat 2, bangunan sebelah kanan yang diisi. Nah, lahannya kan ada yang muncul kan yang berapa sekolahnya juga. Rumah kan ada salah Pak, maaf sampai ke Pak Gunawan sama juga di beberapa sekolah SMP apa kan sampai ke Liga sudah kita lakukan untuk komputer sama rehab dan imba belakang, ternyata muncul ruang kelas Pak dan sebagainya karena bangunannya belum bisa ya Pak ya. Nah jadi masih 1 bangunan jadi tolak sama. Jadi
atap untuk tidak boleh. Jadi kalau saya bilang Pak Randa kita masuk satu bangunan, musola bangunan sendiri Pak, depan itu satu bangunan, kemudian sebelah kiri aula itu satu bangunan yang lain Pak, sebelah kiri full bangunan, kemudian sebelah kanan full itu ada dua bangunan Pak, karena terpisah Pak kan, ada selasanya ya. Jadi bangunan kelas 8 itu 14 satu bangunan, lalu nanti 13, lalu yang ujung lagi sebelah kanan itu kena pisah ya kan. Nah itu pembentukannya itu SMP 60. Kemudian bangunan yang rusak berat di belakang itu satu bangunan lagi, perpustakaan satu bangunan lagi. Jadi kalau SMP 6 saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Nah nanti ya karena dia bisa. Jadi kalau dia bangunan ini ada bangunan ini ada bangunan. Dia selatan nih, tapi ada selasar yang besar, maka ini bangunan yang terpisah. Jelas Bapak Ibu, walaupun itu satu tempat. Jelas ya, karena dia beda fondasi. Jelas? Ini ada dua kelas, Berarti bangunan 1 12, bangunan 2-nya 12. Jelas? Pak Nis, nyatu Pak, 4 kelas satu bangunan berarti 4 kelas. Tapi kalau ada selasar lagi, ada 2 kelas itu bangunan baru. Jelas Bapak Ibu ya, sampai nah jadi mohon untuk berbagi. Nah Bapak Ibu nggak perlu nambah kelas, cukup nambah bangunan saja. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dedi. Kalau ada pertanyaan, saya langsung ke Pak Dedi untuk teknisnya. Nah silakan Pak Dedi langsung akses ke video karena beliau yang Bidan dan saya Dedi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game kedua. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kubu sebelah sana ya kan? Iya. Tidak. Kalau kalian tidak. Ya, saya juga nih. Kalau nggak kelihatan tidak. Maaf ya.